Jadi bukan cuma mobil ataupun rumah kalian yang harus dirawat teman-teman, tapi stick biliar peralatan main kalian itu harus benar-benar dirawat juga. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel biliar kesayangan kita semua, Biliar Sports Media, dan kembali lagi tentu saja bersama gua JK. Di sini gue pengen kasih tahu yang udah gua dapetin dari beberapa senior dan teman-teman yang udah lebih berpengalaman main biliar. Jadi ternyata stick biliar itu harus dibersihin juga teman-teman dan dirawat biar awet. Jadi contoh kayak gini, ini di depan udah ada 3 stick yang biasa gua pakai buat main, sama itu 1 contoh stick kayu karena yang ini karbon kan, yang ini 1 contoh stick kayu. Jadi perawatannya sedikit lebih berbeda. Sedikit info kenapa stick karbon itu harganya lebih mahal. Salah satu keunggulannya adalah perawatannya mudah teman-teman. Bukan cuma mudah, dia lebih tangguh dibanding dengan stick kayu. Jadi nggak gampang bengkok, nggak gampang kena den itu mungkin kayak penyok-penyok gitu ya. Kalau stick kayu kan kayak kebentur di ujung kayak gini, tak, dia kan agak den gitu ya, bengkok ya. Kalau stick karbon lebih aman dan perawatannya juga lebih mudah dibanding sama stick kayu yang nggak boleh disenderin, nggak boleh kena panas, nggak boleh kena basah dan lain sebagainya. Oke, sekarang gue pengen kasih tahu di depan gue ini stick yang barusan gue pakai main, baru selesai main, jadi masih ada bekas colknya di ujungnya. Jadi setelah kalian selesai main, baiknya kalian mengambil tisu nih. Coba gue ambil dulu ya. Nah contoh nih, gue ambil tisu. Biasa di meja kalian sewa, meja biliar yang kalian sewa itu disediakan tisu. Jadi baiknya kalian cabut shaft kalian dan bat kalian. Habis itu ujung tipnya yang habis kena cok itu baiknya dibersihkan teman-teman kayak gini. Jadi sisa-sisa cok yang bekas kalian main itu udah hilang. Satu, kenapa harus dibersihin? Pertama, biar tas biliar kalian nggak kotor dalamnya. Kedua, biar residu-residu dari cok itu nggak mengendap di sini. Kalau mengendap kan dalam jangka panjang mungkin sedikit banyak mempengaruhi permainan kalian ya. Jadi baiknya dibersihin. Kalau gue sih dibersihin. Mungkin ada beberapa orang yang kurang peduli, tapi baiknya begini. Setelah dibersihkan, karena kalian habis megang di sini, megang di grip, mungkin sesekali kalian megang di sini mungkin ya, mungkin. Habis itu bagian depan ini mungkin jadi bridge kalian. Jadi banyak bekas-bekas mungkin keringat atau minyak yang menempel. Jadi sebaiknya kalian ambil lap. Biasanya yang bagus itu lap microfiber, tapi kalian pakai anduk apapun sebenarnya bisa. Jadi kalian lap aja seperti ini. Setelah dilap, nah kalian masukinnya nggak usah dipegang lagi, biar masih bersih kan. Baru kalian masukin ke tas biliar kalian. Sama juga dengan shaft. Kalian bersihkan dulu, baru dimasukin. Tapi beberapa orang mungkin nggak suka pakai yang namanya joint protector untuk dipasang kembali setelah selesai bermain. Mungkin lama atau ribet ya. Tapi kalau mau lebih awet lagi biar nggak gampang bengkok kan, kalau joint ini bisa bengkok ya kalau keteken-teken di dalam tas stick. Jadi baiknya kalian ambil joint protector kalian, kalian pasang ya. Kalian pasang di bat sama di shaft kalian, baru kalian lap ya. Urutannya harusnya kayak gini nih. Pakein join dulu, baru dilap. Nah, kalian masukin. Nah, baru kayak gini. Shaft juga pakein join dulu buat pegangan kalian. Terus dilap deh. Jadi kalau di shaft itu kenapa harus dilap? Karena kalau karbon ya, kalau karbon itu biar dia tetap licin teman-teman, tetap licin dan nggak ada bekas-bekas minyak ataupun kotoran dari chalk yang menempel di shaft kalian. Begitu juga dengan stick kayu. Sebenarnya kenapa pemain-pemain itu sering banget di turnamen habis mukul dilap, lapnya kan rata-rata dari atas sampai bawah kan, set gitu kan, karena
biasa ada keringat yang menempel, di sini juga cok-cok nempel, jadi sticknya pas dipakai agak keset. Kalau dilap kan lebih licin. Oke, jadi untuk dilap itu, dilap apa maksudnya dibersihin itu kurang lebih seperti itu ya. Begitu juga sama extension. Nah, sekarang kita masuk ke cara kalian pasang gloves. Gue juga baru tahu nih dari salah satu seller stick biliar ngajarin kalau kalian habis pasang glove gini ya, biar awet tuh sebenarnya cabutnya bukan begini teman-teman, bukan dibalik kayak gini. Kenapa? Kalau dibalik kayak gini, velcro-nya ini kemungkinan besar itu lebih bisa nempel-nempel di bagian glove kalian. Jadi begitu kalian cabut lagi, jadi benang-benangnya berubul-berubul gitu teman-teman. Jadi kan nggak awet ya. Jadi gimana? Kalian buka velcro-nya, abis itu pelan-pelan tarik dari ujung. Nah, biasanya gua gini diajarinnya. Tuh, pelan-pelan aja. Ini lebih awet, katanya kayak gitu. Jadi gua sekarang menerapkan kalau gua habis main, gua copot glove-nya kayak gitu. Oke, sekarang kita balik ke gimana cara merawat karbon dan stick kayu ya. Kalau karbon sebenarnya kalian cukup ambil yang namanya tisu basah, ataupun biasa kalau di toko-toko yang jual stick biliar kayak di Karabo Pro Shop ini, kalian bisa beli yang namanya apa ya, Q-Wipes kalau nggak salah ya. Q-Wipes, jadi itu kayak sebenarnya semacam tisu basah. Kalian cuman kayak gini, anggap aja ini tisu basah ya. Kalian cuman kayak gini doang, set, set, set. Nah, nanti di tisu basah kalian bakal kelihatan sebenarnya seberapa kotor shaft karbon kalian. Udah, simple banget. Stick shaft karbon cuman begitu doang perawatannya, makanya itu salah satu keunggulan dari shaft karbon. Kalau kayu gimana? Kayu lebih riskan untuk perawatannya. Kalian itu nggak boleh senderin di tembok kayak gimana ya. Contoh, kayak gini. Set. Nah, gini miring kan? Kalau cuman semenit sih nggak apa-apa, tapi kalau jangka panjang dia bisa bengkok teman-teman, shaft kayu. Jadi kalau misalkan kalian punya shaft kayu yang udah agak lama, kalau kalian sering senderin kayak gitu, coba kalian gelindingin, biasanya bengkok. Itulah kenapa kalau misalkan di toko-toko biliar seperti ini, yang dipajang-pajang di sini itu, disenderinnya nggak menggantung teman-teman. Jadi benar-benar nempel sama temboknya biar tetap lurus. Gitu. Baiknya juga stick kalian yang karbon juga kayak gitu, karena di bagian joinnya mungkin bisa bengkok ya, walaupun kemungkinannya kecil. Habis itu, selain dilap, berapa lama sekali kalian pasti ngelihat shaft kayu kalian menghitam seperti ini ya. Ini kenapa? Pertama mungkin campuran keringat sama chalk yang turun ke bagian shaft gini, apalagi chalk kalian mungkin chalk lokasi, dia residu bubuk-bubuknya itu suka rontok-rontok ke bawah. Jadi mungkin kalau kena keringat basah sedikit jadinya nempel. Nah, gimana perawatannya? Biasanya kalian ambil, kalau dulu gue masih pakai shaft kayu, gue ambil ini nih, kayak amplas, emang amplas sih, amplas tapi amplas yang halus aja. Nah, kalian amplas seperti ini. Nah, amplas sampai dia mulai memutih lagi, gitu teman-teman. Itu ilmu yang gue pelajarin dari yang punya toko-toko biliar ataupun senior-senior yang udah cukup lama bermain biliar ya, jadi kayak gitu. Bagian ferrulnya juga jangan lupa dibersihkan pakai tisu basah ataupun apa namanya, ada cairan pembersih untuk shaft kayu, itu juga ada sebenarnya. Tapi hati-hati jangan sampai kena Q-tip. Q-tip itu nggak boleh sampai kena basah teman-teman ya. Mungkin amplas ini juga sesekali kalian bisa pakai untuk membetulkan bentuk dari Q-tip kalian ya. Jadi kalau udah mulai menjamur, udah mulai melebar-melebar, itu bisa kalian pakai amplas, kalian bentuk lagi jadi bentuknya lebih bagus. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Gimana cara perawatannya? Oh ya, satu lagi, stick kalian itu jangan sampai terjemur di matahari, jangan sampai kelamaan ditaruh di mobil, baiknya kayak gitu. Apalagi stick kalian kayu, itu kalian apa namanya, resiko dari stick kalian ini bisa lebih bengkok dan lapuk lebih cepat, itu lebih tinggi resikonya. Kurang lebih kayak gitu gimana cara perawatan stick biliar kalian. Mudah-mudahan membantu dan mudah-mudahan stick kalian jadi lebih awet. Itu salah satu bentuk gua menghargai
stick biliar atau peralatan yang biasa gue pakai, jadi lebih awet dan lebih jangka panjang gue pakainya. Jadi buat teman-teman yang suka konten kali ini atau merasa terbantu dengan informasi yang gue berikan, bisa klik tombol like, abis itu komen kalian pengen nanya apa, share sebanyak-banyaknya biar teman kalian yang mungkin baru belajar main biliar dan baru pertama kali beli stick biliar, perawatannya mereka nggak tahu, mungkin kalian bisa share ke teman-teman kalian. Abis itu jangan lupa klik lonceng notifikasi biar kalian cepet nih dapat informasi dari channel Biliar Sports Media mengenai biliar apapun itu, event, edukasi, mungkin kita bisa ketemu atlet internasional, atlet legendaris Indonesia dan lain sebagainya macam, semuanya ada di channel Biliar Sports Media. Dan tentu saja jangan lupa klik tombol subscribe biar kita semua sama-sama berkembang dan sama-sama belajar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Adios.